dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik kerjaan mereka. Kemudian Tuhan tempat kembali mereka. Lalu dia akan memberitahu kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi ya akhirnya Pak Paul membalas dengan melampaui batas. Itu. Jadi dengan adanya Pak Paul ini ya kebenaran Al-Quran itu terbukti di Ramadan tahun ini. Ya kan? Bahwa ayat ini dibuat 1400 tahun yang lalu loh Pak, sebelum Pak Paul lahir. Begitu. Jadi bagi saya yang menambah keyakinan, betul kata Pak Abun tadi, menambah keyakinan baik bagi saya Muslim, bahwa memang betul adanya apa yang dikatakan Al-Quran. Padahal Al-Quran ini, surat Al-An'am ini jauh sebelum Pak Paul lahir sudah ada loh Pak. Pak Paul kira-kira 50-an Pak ya. Nah, itu. Jadi ya betul, memang di agama kami dilarang, kalaupun ada oknum-oknum, ya mereka itu mungkin barulah mempelajari Islam, kayak Pak Waloni kan baru dia mempelajari Islam. Ya kan? Tapi ya saya juga tidak menyalahkan beliau sebetulnya. Ya kan? Ya tetap di Al-Quran sudah ada. Mungkin itu aja Pak. Saya nggak ada pertanyaan lain. Ya cuma memberi pernyataan sedikit itu aja Pak. Ya, emang saya menista agama Islam ya Pak? Bapak menyalahkan, memang ada beberapa oknum Islam itu akhlaknya nggak benar. Tapi Bapak menjustifikasi Islam seolah-olah agama Islam yang nggak benar. Itu saya nonton video-video Bapak sebelumnya. Jadi ya memang ada orang Islam yang nggak benar tuh, ada yang nggak ngerti, bahkan orang Islam dari lahir ya memang keturunan tapi dia nggak pernah sholat sama sekali, ada bermasalah memang akhlaknya itu, tapi nggak dikaitkan dengan Islam. Kalau Muhammad itu akhlaknya baik apa tidak Pak? Ya menurut kami, kepercayaan kami sangat baik Pak. Luar biasa. Kalau ngawinin anak kecil akhlaknya baik dong Pak ya? Gimana? Kalau ngawinin anak kecil. Makanya tadi disebut surat Al-An'am tadi, karena Bapak mempelajari Islam itu setengah-setengah. Bapak memang tidak tahulah tentang Islam, saya anggap, tapi sedikit. Bapak pelajari setengah-setengah. Jadi mana yang menurut Bapak Islam ini ada kekurangan, itu yang Bapak cari. Tapi saya nggak mengatakan Bapak nggak paham Islam. Bapak mempelajari Islam, tapi setengah-setengah begitu. Nanti ada MRI nanti bisa melanjutkan, karena kayaknya MRI itu saya nggak asing tuh lihat orangnya itu. Jadi kalau misalnya ada orang kakek-kakek usia 50 tahun ngawini anak 6 tahun, saya nggak berani berkomentar Pak untuk hal yang seperti itu, karena saya nggak juga mempelajari hal itu terlalu dalam. Tapi jadi dari mana Bapak tahu saya menista Islam Pak? Gimana? Lalu saya menista Islamnya di mana, sementara Bapak sendiri nggak tahu benar apa salahnya toh? Dari bahasa Bapak Pak, Islam bangsa, Islam kan Islam yang Bapak sebut, bukan perorangan. Artinya bukan cuma Islam yang disebut Bang. Sebelumnya saya rasa Pak. Kayaknya kamu harus ya, sambil merokok nggak apa-apa kan? Seharusnya nggak boleh merokok di depan umum begitu, iya kan? Iya. Kurang pas gitulah kurang. Jadi begini. Harus banyak harus banyak nonton video saya supaya sabda-sabda Nabi 26 ini, supaya jangan, sebenarnya yang kamu tuduhkan kepada saya ini adalah berbalik kepadamu sendiri, bahwa ternyata kamu tidak memahami sabda palon dari Nabi ke-26. Kamu hanya mendengar dipotong-potong, terus kamu dengar kata orang, terus kamu merasa kamu sudah tahu sabda Jibril yang diwahyukan kepada Nabi ke-26. Nah, jadi nampaknya kamu harus lebih banyak lagi untuk tafakur ya, dan lebih banyak lagi bersikir sambil berkata, tiada Tuhan selain Yesus, dan aku mengakui bahwa Paul Zhang adalah Nabi ke-26, utusan Yesus Kristus. Saya kira perlu begitu Pak ya. Saya kira komentarnya hanya harus banyak mendengar Pak Bambang Nursena nih Pak Paul. Iya, sudah menjalankan Pak, ajaran Yesus sudah kami jalankan. Kami disunat, kami meninggal dikapanin, ya kan, itu kan ajaran Yesus kan. Coba Bapak dengarkan banyak itu Bambang Nursena Pak. Saya nggak berani berdebat terlalu jauh, ya kan, karena ilmu saya terbatas, saya akui lah Pak. Ya kan? Kamu tuh belum ngajarin. Bisa lanjut nanti Pak Ari lah. Bisa lanjut. Kamu tuh belum ngikutin ajaran Yesus. Kamu itu belum dibaptis. Ya saya orang Islam nggak perlu dibaptis. Yesus menyuruh baptis bro, bukan Yesus sunat. suruh baptis bukan sunat. Tapi kalau dengerin Pak Bambang Nursena bisa dibaptis itu. Tapi Pak. poinnya gini loh Pak, yang harus saya sampaikan Pak. Jadi sebetulnya Pak Paul ini telah menambah keyakinan saya. Oh memang ayat Al-Quran itu betul. Harusnya kamu harus itu menambah keyakinanmu bahwa agamamu itu agama yang paling sesat di dunia. Berarti kalau kamu dengarnya kamu malah makin yakin bahwa Al-Quran itu makin benar, maka sebetulnya kamu itu belum mendengarkan pengajaran sabda Nabi ke-26 dengan benar-benar tuh. Karena saya tidak pernah menista Allah kamu. Itu kan tadi sabdanya bilangnya apa? Jangan menista sesembahannya, sehingga mereka menista dengan melampaui akal. Saya itu nggak pernah menista, saya itu hanya cerita apa adanya loh. Ya itu menurut Bapak. Loh, kok menurut saya? Jadi kamu yakin bahwa orang kakek-kakek 50 tahun terus ngawini anak 6 tahun itu baik begitu?
bagi kami hal-hal seperti itu nggak penting lah Pak. Yang penting akhlak dulu lah ya kita. Bagi saya itu penting sekali Pak, dari seleranya dia. Bapak bahas nggak masalah Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad pernah Bapak bahas nggak? Memang akhlaknya seberapa baiknya Nabi Muhammad? Kamu tahu nggak, kamu Ramadan, kamu Idul Fitri itu kamu lagi ngerayain apa? Kamu tahu nggak? Gimana? Kamu tuh Idul Fitri, lebarannya kamu sedang merayakan apa sih sebetulnya? Kamu kan sedang merayakan kemenangan perampokannya Nabi Muhammad, nabinya kamu, atas orang-orang Quraisy kan, menjegal rombongan kafilahnya orang Quraisy kan. Itu versinya Bapak. Loh kok versi saya? Itu sejarah itu, Pak. sejarah itu. Lah kamu orang Islam kamu nggak ngerti gitu. Makanya ini sabda Jibril kepada Nabi ke-26 untuk meluruskan. Jadi jawabannya kayak gitu. Iya, wah Islam matakia semua. Baca yang baik-baik, lebih baik lagi. Iya, ini bacanya kurang banyak ya. Makanya kalau mendengarkan sabda Nabi ke-26 itu harus yang teliti. Kalau cerita akhlak, saya yakin, aku yakin Nabi ke-26 ini akhlaknya jauh lebih baik daripada Nabi ke-25. Aku yakin saya. Betul itu. Saya nggak pernah nidurin anak kecil, saya nggak pernah ngerampok, saya nggak pernah bunuh orang, ya. Saya juga tidak mengawini menantu saya sendiri. Ya. Istri saya cuma satu, jadi saya jelas akhlaknya jauh lebih baik. Saya tidak pernah suruh untuk membunuh orang Yahudi, bunuh semua orang Yahudi nggak pernah. Justru saya bilang kasih makan itu orang-orang Islam supaya jangan mudah dihasut untuk bikin khilafah. Ya kan? Coba lihat semua video-video. Ayo kasih makan. Ada nggak saya tutup kita bunuh? Nggak pernah ada. Malah bilang jangan. Kalau ada yang maki-maki itu, nggak boleh kamu begitu. Malah gitu kan. Jangan. Masalah akhlak. Islam seperti itu, Pak. Saya kan lagi cerita Muhammad Nabi ke-25 kan. Ya, Nabi Muhammad itu kan kata Bapak tadi menikah waktu umur 6 tahun kan ya? Muhammad menikahnya waktu umur 25 tahun. Enggak, maksudnya menikahi Aisyah yang katanya anak kecil itu. Nah, itu sesuai riwayat hadisnya itu. Dijelaskan kalau Muhammad itu baru berhubungan seks itu waktu Aisyah menginjak umur 9 tahun. Dan di saat itu orang-orang Arab itu kan pubertasnya lebih cepat. Karena dirasa mereka sudah pubertas, sudah menstruasi. Lalu apa salahnya kalau melakukan seks dengan anak yang umurnya 9 tahun, Pak? Kan nggak ada salahnya itu. Kan sudah pubertas. Nah, itulah dia. Begitu kamu berpikir nggak salah, itu disitulah letak moralitasmu. Moral tidak bagus. Itu dia. Nabi kok tidak punya moral tuh. Dan faktanya kan itu orang Eropa, orang Timur Tengah itu itu moral tidak bagus itu. Pubertasnya kawin anak kecil. Tuntunan harus baik. Itu mana ada pubertas orang Timur Tengah, orang Eropa pubertas sama. Mana ada umur 9 tahun ke atas. Akan orang itu orang kalau sudah jadi nabi. Pubertasnya kan. Oke, saya satu-satu ya. Sebentar saya. Ini Pak siapa tadi? Ini Pak siapa tadi? Sebentar tadi Pak Ustadz Pak siapa tadi? Sebentar saya lihat dulu. Ari. Saya mau mute semua. Ya, ini yang khusus Ari, M Ari Asisaka ya. Saya lainnya saya mute kecuali Pak M Ari Asisaka. Nanti saya buka mikrofonnya supaya jangan berebut bicara sebentar. M Ari Asisaka mana? M Ari Asisaka. Ya, di unmute silakan. Sudah. Ya, boleh cerita. Jadi gini, menurut hadis kan sesuai faktanya yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu, kalau memang sudah pubertas, itu kan sudah menstruasi, seorang anak perempuan itu kan sudah dianggap dewasa. Nah, jika memang Nabi Muhammad yang Nabi kita ini, yang kita yakini bagi seluruh umat ya, terus dinikahi waktu Aisyah dinikahi waktu umur 6 tahun. Lalu menurut riwayat hadis itu baru melakukan hubungan suami istri itu baru umur 9 tahun. Dan orang yang pubertas atau menstruasi itu kan bisa dikatakan sudah bisa mengandung atau hamil. Itu sudah hitungannya dewasa. Lalu dampaknya dari Aisyah yang menikahi Rasul Muhammad itu apa? Aisyah jadi lebih lama hidupnya bersama dengan Nabi Muhammad sehingga dihasilkan Aisyah itu kecerdasannya sangat luar biasa. Dia bersama Rasul dengan begitu lama dibandingkan istri-istri yang lainnya. Sehingga 2000 lebih hadis Islam itu bisa dihafalkan. Sehingga bisa jadi pengetahuan bagi umat Islam selanjutnya. Begitu Pak menurut saya. Luar biasa. Saya mau tunjukkan kepada Anda ya. Caranya gimana? Saya screen dulu ya. Saya share dulu supaya dapat gambarannya nih ya. Saya tunjukkan nih. Silakan. Saya tunjukkan gambarnya supaya bisa paham ya. Ini zamannya Adam ya. Ini usianya itu panjang-panjang sampai 960 tahunan ya. 965 tahun ya. Nah, itulah di atas 900 tahun. 965 kalau nggak salah. Abraham itu usianya kurang lebih 270 tahunan, 275 tahun. Ya. Daud itu umurnya 80 tahunan ya. Terus sampai ke bawah ya rata-rata Rasul Paulus
Para rasul, rasul 12 murid Yesus rata-rata usia antara 70 sampai 90 tahunan, average ya. Jadi kita tahu sejak zaman Daud rata-rata usianya orang rata-rata 70 sampai 90 tahun. Kayak Rasul Yohanes 90 tahun ya. Terus kita lihat ya. Mereka itu rata-rata, kalau mulai di sini, mereka rata-rata menikah itu saat usia mereka sudah di atas 20 tahun dan usia wanitanya itu pasti sudah di atas 15 tahun rata-rata. Ya, coba lihat dari sejarah, dari Talmud semua rata-rata segini. Ya. Bayangin, ini anak 9 tahun. Ini tahun 700 yang zaman tahun sekarang. Ya, 9 tahun. Hari ini di Eropa, kalau ada anak umur di bawah 18 tahun, kamu tidur sama anak di bawah 18 tahun walaupun dia sudah menstruasi, kamu masuk penjara loh. Masuk penjara kamu nggak boleh tidur. Yang salah yang di penjara yang tidurin anak perempuan ini, walaupun dia sudah menstruasi umur 15 tahun. Di penjara loh. Artinya orang kafir ini jauh lebih beradab, bermoral daripada nabinya kamu toh. Yang menidurin 9 tahun. Kita nggak tahu, kita tidak tahu itu sudah menstruasi atau belum karena tidak pernah disebutkan di dalam hadismu itu sudah menstruasi. Itu semua adalah asumsinya kalian. Itu sudah ada dalam hadis. Ya hadisnya itu nggak tahu hasan atau daif atau perawinya, itu kan cuma hadis yang bertentangan satu sama lain. Ya intinya adalah kamu bayangin anak 9 tahun ya. Sekarang itu ya kayak Syekh Puji itu, terus dia nidurin anak 9 tahun. Terus dia hamil umur 9 tahun misalnya. Kamu kebayang enggak tuh anak 9 tahun itu hamil? Tapi buktinya ada, Pak. Beberapa orang Indonesia bisa hamil sampai umur 9 tahun sudah hamil ada. Nah, justru itu menurut kamu itu beradab apa enggak itu? Apa itu mau diterapkan di Indonesia? Lah kalau memang sudah menstruasi kan beda-beda ya. Orang perempuan itu kan menstruasi beda-beda. Iya, anak 9 tahun ya, anak 9 tahun. Ya, jangankan anak 9 itu baru lulus SD terus kawin terus dia hamil. Menurut kamu itu beradab apa enggak coba? Tapi dulu enggak ada SD kan, Pak. Loh, ini kan kita lagi oke lah jangan bilang kecil lah, umur 12 tahun lah. Kita cerita umur 12 tahun lah. Sebentar, saya kan mau menjelaskan, jangan dipotong dulu. Kita nggak bisa menghubungkan korelasi hukum sekarang dengan nilai-nilai sekarang dengan zaman dahulu. Karena apa? Dulu belum ada pemerintahan di sana, ya kan? Dan batas-batas umur seseorang untuk menikah, untuk pubertas, untuk menstruasi dan lain-lain kan belum diatur, Pak. Dan kalau memang sekarang ya, kalau umat Islam kan selalu berkembang sesuai zamannya. Kalau memang diatur, anak umur beberapa tahun bisa baru menikah, itu kan nggak masalah. Kalau umur dengan hukum sekarang, itu kan bisa berkorelasi. Tapi itu kan hukum negara, berbeda dengan hukum Islam kan. Nah, kalau mau itu diterapkan, Indonesia kan harus jadi khilafah dulu. Dan sekarang nggak diterapkan kan di Indonesia, buktinya. Udah. Udah. Ya, jadi kamu bayangin anak 12 tahun saja, ya, terus kamu bayangin bersanding sama kamu di pelaminan. Ya, orang itu bilang apa orang ini biadab ini orang nih. Anak 12 tahun dikawin di embat juga. Itu kamu ya, kamu kan masih orang muda lah. Ini kakek umur 50 tahun nih, bersanding di pelaminan dengan anak 12 tahun. Kira-kira orang bilang apa? Pantas nggak itu lihatnya? Mungkin buat kamu pantas, tapi buat orang kafir nggak pantas itu. Itu biadab. Buat kami orang-orang di Eropa itu biadab sekali itu. Kalau ada kakek 50 tahun, terus dia bersanding dengan anak 12 tahun. Apalagi ini 9 tahun, ini 12 tahun aja. Pernah ada videonya ya, di YouTube sempat viral, dimarah-marahin kan, dimaki-maki. Padahal cuma baru foto, anak 12 tahunnya pakai baju kanten loh. Ya. Oke lah, kalau menurut pandangan yang katanya Bapak ini nggak baik menurut orang lain. Tapi nggak ada unsur pemaksaan antara Aisyah dan Nabi Muhammad. Mereka antara suka sama suka. Cinta itu kan buta. Siapa bilang Aisyah suka sama suka? Mana ada anak 9 tahun ngerti suka sama kakek-kakek 50 tahun? Berarti ya kan? Bapak ini belajar Islamnya setengah-setengah, sejarahnya setengah-setengah. Bukan masalah sejarah setengah-setengah. Oh bayangin anak 9 tahun lagi mainan boneka. Iya, itu kan nilai yang ada sekarang. Dulu kan beda. Begitu Pak. Nah ini. Dan sekarang nggak ada. Kamu bayangin anak 9 tahun tahu apa sih dia tentang dunia, anak 9 tahun. Ya kan? Tiba-tiba ada bapaknya panggil, nak, panggil dia itu suamimu. Dia bingung. Pak, aku masih mau main boneka, Pak. Masih mau main Barbie, Pak. Enggak, itu nanti kamu mainannya sama itu sekarang. Itu Barbie-nya kamu tuh yang jenggotan itu, yang berewokan itu. Pak, serem Pak, nggak mau Pak. Enggak, harus mau kamu. Nah, terus kemudian sejarah menuliskan bahwa Aisyah jatuh cinta kepada Muhammad. Kamu percaya? Kalau saya nggak percaya loh. Tapi saya percaya dulu di zaman Nabi nggak ada Barbie. Iya, makanya itu saya kan mengilustrasikan kepadamu kan. Itu kan analogi supaya kamu kebayang tuh yang saya ceritain. Kalau kamu berpikir anak 9 tahun nggak suka mainan di zaman itu, jangankan zaman itu, bahkan di zamannya Adam dan Hawa saja, ya dari Adam dan Hawa itu mereka sudah tahu namanya anak 9 tahun. Di zamannya Samuel saja, ya anak 9 tahun mereka sudah ngerti anak 9 tahun itu seperti apa. Ya. Anak-anak yang polos, anak-anak kecil itu. Makanya di dalam tradisi Yahudi, mereka itu baru dinamanya bar mitzvah itu umur 12 tahun. Bar mitzvahnya itu umur 12 tahun, bar mitzvah loh. Dan mereka kemudian kalau ditunangkan, baru nanti beberapa tahun kemudian. Di dalam Talmud itu kalau nggak salah itu 15 tahun itu baru diizinkan untuk menikah. Lucu ya? Tetapi di dalam Islam 12 tahun dan itu sunnah Rasul, 9 tahun kan. Jadi Syekh Puji yang di Ambarawa itu, di mana itu di Ambarawa ya, ngikutin sunnah Rasul 9 tahun.
Gitu toh. Dan itu yang diteladani oleh kalian toh. Nah, sangat disayangkan sekali ya. Sangat disayangkan sekali. Nah, kalau itu yang Anda panutin, waduh. Nah, itulah. Kalau Anda bilang itu nggak biadab, waduh. Ya, suara saya terdengar kah? Nampaknya orangnya tadi kemana? Hilang ya? Mana nih? MRI. Sign out ya. Oke, yang lain sudah bisa nyalakan deh. Iya, mikrofonnya dinyalakan Aliadin. Mikrofonnya dinyalakan Aliadin. Aliadin. Mikrofonnya dinyalain. Mikrofonnya. Ngerti kali nyala. Nggak tahu ya, nggak tahu caranya ya. Nyala nggak? Ya sudah, ya coba menurutmu bagaimana, saya dengerin deh. Ya silakan. Aisyah, Nabi Muhammad menikah Aisyah, dia tidak. Emang secara simbolis dia menikahi Aisyah umur 6 tahun, tapi secara menyentuh di usia 9 tahun. Cari referensi kalau Nabi Muhammad menyentuh Aisyah. Hadisnya hadis apa, ayatnya ayat apa. Jangan asal ngomong bahwa Anda menyebut Cabul Muhammad mengawini umur di bawah umur. Cari referensinya, bisa nggak cari referensi di situ yang jelas? Tanpa omong kosong yang tidak. Jadi umur berapa Muhammad menikah berhubungan seks dengan Aisyah, umur berapa? Yang jelas tidak ada disebutkan di usia 6 tahun itu dia berhubungan hanya untuk menikahi. Ya, jadi umur berapa kemudian berhubungan seksnya umur berapa? Ada secara riwayat yang mengatakan dia Umur 19 tahun. Kalau Anda mengatakan umur 19, bukan umur 9 Ya, tahun. satu-satu. Yang lain Ya ada, Anda salah. Anda hanya ngomong doang bahwa Muhammad Cabul menikahi usia 6 tahun, tapi Anda tidak mengerti sejarah Islam sesungguhnya. Anda dapat referensi dari mana itu? Loh iya, jadi Muhammad berhubungan seks dengan Aisyah itu umur berapa? Kamu nggak bisa jawab. Ada beberapa referensi hadis yang mengatakan umur 9 tahun dan umur 12 tahun. Nah, jadi yang benar yang Muhammad mana? dia berani menyentuh. Tadi Ya, teman Pada zaman dulu, Tadi itu koneksinya mati. jadi Muhammad itu meniduri Aisyah, berhubungan seks dengan Aisyah umur berapa? Saya bilang ada referensi hadis yang mengatakan umur 9 tahun dan umur 12 tahun. Kalau Anda mengatakan umur 6 tahun, Jadi itu tidak benar. Carikan bukti yang kuat begitu. kapan saya bilang Muhammad berhubungan seks dengan Aisyah 6 tahun? Saya kan sudah jelas dari kemarin, makanya dengerin semua video saya didengerin. Iya, saya nggak pernah bilang Muhammad berhubungan seks dengan anak umur 6 tahun. Menikahi Aisyah umur 6 tahun. Dan memang menurut, dan udah saya lanjutkan, umur 9 tahun berhubungan seks, katanya begitu kan? Betul, begitu? Nah, kamu bayangin kalau ada kakek 50 tahun bersanding dengan anak 9 tahun. Kan saya bilang begitu kan? Kamu kebayang nggak sih? Coba begini, Anda menjandingkan sesuatu yang terlalu berlebihan 50 tahun dengan anak itu kan analogi Anda itu sebenarnya tidak selaras dengan Muhammad waktu menikahi Aisyah umur berapa? 50 tahun. Yang jelas tidak sampai umur 50 tahun lebih. Loh kan 50 tahun. Muhammad menikahi Aisyah itu waktu usia 50 tahun. Dan Aisyah umur 9 tahun waktu berhubungan seks dengan Muhammad toh, menurut kamu tadi kan? Nah, kemudian temenmu tadi juga yang lain bilang 9 tahun juga. Jadi kalau kamu bayangin ya, kalau ada umur 50 tahun ya, terus ya berhubungan seks dengan anak 9 tahun, kamu kebayang nggak sih itu? Ya, kebayang begini, di usia itu kan anak usia begitu perempuan sudah bisa menghasilkan sebuah anak, sudah bisa, Ya betul itu. sudah bisa, istilahnya sudah bisa menghasilkan sebuah anak. Apa salahnya di zaman dulu kayak gitu? Kalau di zaman sekarang beda bos. Ya sekarang jangan di zaman dulu, yang sekarang beda. Era. Di zaman dulu tidak ada peraturan. Hukumnya itu hukum beda, hukum Islam zaman dulu hukum. Nah, kalau zaman sekarang itu boleh nggak? Kalau secara hukum tidak boleh, undang-undang yang mengatur. Nah, kalau di Arab kan boleh kan? Tidak. Kalau saat ini kalau untuk yang sunnah itu tidak dianjurkan pada zaman sekarang. Tahu kan bagaimana perbedaan jauh di era abad sebelum abad ke-1 dengan abad sekarang, bagaimana perbandingan jauhnya. Di Arab Saudi itu banyak loh itu anak kakek-kakek nikah sama 9 tahun. Di Pakistan itu malah sampai mati itu loh. Anaknya baru kawin malamnya besoknya mati itu. Ngomong coba ada referensi yang tepat, tidak bisa ada ngomong gitu gini referensinya enggak ada. Loh kok referensi ada itu masuk koran tuh, sampai masuk ke Detik segala macam itu geger itu. Saya bilang begini, semua tergantung hukum. Baca berita bro, baca berita. Nah, kamu perlu baca berita ya. Baca berita bro. Aduh. Undang-undang dengan hukum Tuhan Nah, itu beda. dia. Kamu kebanyakan asumsi, Aliadin. Aduh.
Masalahnya yang logika. Kalau aja, secara skip aja, nggak ada ilmunya nih orang. Ya nggak apa-apa. Supaya kita gini, supaya kita ngelihat ini cara berpikirnya orang-orang ini. Jadi Ya saya sejarah Islam aja nggak paham, Pak Paul. gini. Ya, nggak gini loh. kita bicara soal mayoritas. Ya. Sekarang di mana saya menista Islamnya di mana? Ya, Anda sudah mencibir Islam dari kemarin video Anda mengatakan bahwa Muhammad cabul. Iya, saya bertanya, ini anak kakek-kakek umur 50 tahun. Loh, kok menista? Kakek umur 50 tahun berhubungan seks dengan anak 9 tahun. Itu kalau nggak cabul apa coba namanya? Tapi kan dia menikah secara agama. Apa salahnya sudah menikah? Loh, berarti agamamu cabul. Berarti agamamu cabul ngajarin begitu. Iya. Kata cabul itu adanya di era sekarang, Bro. Nah, dulu nggak ada kata cabul. Itulah cabul. Apalagi ustadz-ustadzmu sekarang, ustadzmu ngajarin istri 4. Orang mau istri pertama, ya. Terus mau istri kedua. Istri pertamanya udah punya istri pertama, dia udah buka cus kubrak olah bebek, terus yang lihat tengok tetangganya, aku pengen lagi. Itu cabul tuh. Di dalam kekristenan itulah definisi cabul. Maka saya sedang mengukur nabi kamu, ya, yang katanya penyempurna ajaran Kristen, ya. Ternyata nabi kamu itu parah sekali. Bahkan anak kecil pun diembat. Ya kan? Berarti saya salahnya di mana ketika saya mengatakan Muhammad cabul? Di dalam kekristenan, satu laki-laki tidak boleh punya istri lebih dari satu. Apalagi penatua. Apalagi Muhammad kan dia nggak penatua. Berarti itu cabul banget. Banget cabulnya. Di dalam Islam kata cabul tidak ada. Nah, makanya menurut agama Kristen, menurut Alkitab Kristen, Muhammad itu cabul banget. Tadi kan ayat kitab apa itu? Di dalam Injil. Ada seorang penatua tidak boleh punya istri lebih dari satu. Alkitab ayatnya banyak. Anda bilang dalam Alkitab apa? Di dalam Timotius ada. Ada nggak asal ngomong doang. Asal ngomong doang, nggak ada referensi. Aliarin bacot lu. Loh, yang lain diam dulu dong. Seorang penatua tidak boleh memiliki istri lebih dari satu. Itu sudah dituliskan di dalam Alkitab. Pak Paul ini nggak ada sejarahnya, Pak. Nggak ngerti sejarah. Nggak apa-apa. Ini kan kita buat senang-senang aja, buat rame-rame. Tapi Mas Paul, bisa dapat orang Kristen di dalam Timotius. Di dalam Alkitab, di Timotius, ya, di Efesus, nggak boleh punya istri lebih dari satu kita. Nggak boleh. Kalau orang punya istri lebih dari satu, itu yang namanya cabul. Pak, boleh masuk lagi saya, Pak. Nah, tapi ajaran Kristen begini. Halo, Paul. Ya. Ajaran Kristen walaupun dia tidak bisa menikah satu. Bentar, ini Aliudin biar kelar dulu, nanti boleh masuk lagi. Banyak istri yang tidak sah dalam Kristen. Ajaran Paulus pun dia kawin istilah menikah seks dimanapun, betul tidak? Nggak ada ajarannya. Walaupun menikah satu dia seks bebas. Nggak ada ajarannya. Nggak ada. Mana buktinya di mana? Nggak ada. Sudah saya buat. Wah, itu kamu malah karena inilah yang namanya penistaan agama. Nggak ada ayatnya tuh. Itu Islam lahirnya di abad berapa aja nggak tahu, Pak. Saya yakin itu. Nah, sebentar saya biar satu-satu nih, jangan rame nih. Oke, siapa dulu nih? Ini tadi Aliudin dulu ya. Aliudin, mana Aliudin? Buka satu-satu nih, jangan urut-urutan, nanti nggak enak suaranya. Aliadin, ya silakan buka mikrofonnya. Aliadin, mana dibuka mikrofonnya Aliadin? Mana nih Aliadin? Aliadin? Ya udah. Ya coba mana ayatnya? Ayatnya di mana? Katanya boleh free sex di dalam Kristen, di mana ayatnya? Saya memang kalau soal nggak ada. Jadi kamu cuma asal jeplak doang, jangan dong. Begini, cuman banyak media-media yang mengatakan yang saya baca sudah terbukti dan secara empiris pun terlihat. Media pun tidak mungkin berkata bohong bahwa media itu kalau jelas banyak bohongnya, kamu gimana sih? Kalau kamu lebih percaya media apa lebih percaya Alkitab saya? Nah, itu kamu, makanya itulah Islam. Islam itu memang agama hoax. Kamu cuma beriman berdasarkan hoax. Kamu sudah tahu media itu penuh dengan hoax. Kamu juga kalau ada pendeta kemudian menghamili istri orang, itu bedakan antara oknum dengan ajaran. Ajarannya nggak ada tuh, nggak boleh punya istri dua, berhubungan seks bebas itu nggak boleh. Ayatnya sudah jelas. Jangan cabul, ada ditulis di dalam Kisah Rasul 15, di dalam Kisah Rasul 21, ada 4 hal. Kamu nggak boleh makan makanan, nggak boleh makan darah, kamu tidak boleh makan binatang yang mati dicekik, kamu tidak boleh makanan bekas berhala, kamu tidak boleh bercabul. Itu sudah ditulis, nggak boleh. Kamu tidak boleh berhubungan seks lewat anal. Juga ditulis, nggak boleh. Ada tertulis, termasuk homoseksual itu ditulis di dalam Roma 1, nggak boleh. Ada tertulis, ayatnya semua di dalam 1 Timotius 5 juga dibilang penatua tidak boleh punya istri lebih dari 1. Ditulis semua. Ada jelas. Kalau ada yang melanggar, itu berarti dia melanggar, berarti dia sesat. Nah, kalau dia bilang itu boleh, itu sesat. Nah, beda dengan Muhammad. Menikahi anak 6 tahun, kemudian kamu bilang berhubungan seks umur 9 tahun. Kemudian dia kawin lagi. Nah, itulah yang namanya cabul di dalam Kristen. Jadi kalau saya mengukur Muhammad yang katanya menyempurnakan ajaran sebelumnya, tapi dia sendiri cabul, sementara di Kristen sudah ditertibkan masalah pernikahan, lalu Muhammad mengembalikannya ke zaman barbar, itulah cabul. Makanya saya nggak salah kalau bilang Muhammad cabul. Dan cabulnya minta ampun.
Karena yang umatnya disuruh 4, Muhammad 23. Berarti kan cabul banget kan? Anda Salahnya di mana? kata cabul, salahnya kata cabul. Loh, kami di Alkitab ada kata cabul, jangan cabul, dilarang berbuat cabul. Kalau di Islam tidak ada dilarang cabul, berarti kalian Islam memang agama cabul. Makanya surganya kalian, menurut ustaz-ustaznya kalian isanya ngesek melulu. Zaman Iya dulu, kan? bro. Loh. Saya kan zaman dulu, zaman sekarang. Loh, sekarang boleh nggak boleh nggak kalian menikahi anak 9 tahun? Kenyataannya kan di Arab Saudi masih terjadi begitu. Di Pakistan masih terjadi demikian. Iya kan? Orang kafir begitu jadi debat. Kan kamu dimarahin tuh, ya udah kamu stop dulu, kamu dimarahin tuh, ntar kamu dimasukin ini loh, masuk neraka lo, kamu debat sama saya ntar lo. Kamu takut murtad soalnya. Saya tidak takut murtad, tapi kan secara fakta, ini kita berbicara secara fakta. Ya tadi kamu cuma hoax melulu, yang kamu nggak ada faktanya. Tadi saya ngomong fakta semua, yang kamu ngomong nggak ada faktanya, hoax semua toh. Kan saya mau tanya, dulu ya. walaupun orang Kristen menikah satu, betul tidak kalau di luar sana skandal itu banyak skandalnya Kristen sebenarnya. Tapi saya kan banyak, ada Romo yang pedofil juga ada, dimasukin penjara, dan itu ditentang oleh Paus, dimarahin habis-habisan, itu sesat. Ada nggak orang Kristen yang korupsi? Ada nggak orang Kristen yang membunuh? Itu di LP banyak orang Kristen. Apakah itu ajaran Kristen? Bukan. Nah, harus dibedakan mana yang oknum, mana yang ajaran. Kalau Muhammad udah jelas, sunnah Rasul itu ada pahalanya kalau kamu ngikutin sunnah Rasul toh. saya rasa Vatikan itu pembesarnya Kristen. Bukan, siapa bilang? Saya tidak mengakui Paus sebagai pemimpin saya. Oh, ada Kristen. Kamu nggak ngerti apa-apa, jadi kamu harus belajar dulu. Makanya kamu banyak yang kamu nggak tahu, tapi kamu merasa sok tahu. Itulah yang saya bilang, kalian orang beragama Islam, tahunya dikit, merasa tahu banyak. Ya itu nanti makanya saya bilang kalian orang Islam goblok. Karena kalian kebiasaan hoax, tahunya dikit, tapi rasanya tahunya udah banyak banget. Makanya saya bilang kalian orang Islam goblok. Itulah sebabnya yang pintar-pintar memanipulasi kalian. Asal Allahu Akbar, bakar kalian kerja semua. Padahal kalian ngerti nggak kalau Paus itu bukan pemimpin saya? Kamu kan nggak tahu struktur di dalam kekristenan seperti apa, Katolik itu seperti apa. Kamu kan nggak tahu kan? Nah, kamu kan nggak ngerti Katolik itu seperti apa. Tapi kamu rasanya udah lebih tahu dari saya. Iya kan? Seperti Irena Handono, seperti Yaya Waloni. Dan akhirnya kamu percaya aja kalau Yaya Waloni itu dokter. Kamu percaya aja kalau Stephen Indra itu Romo, bekas pastor, sekolah di Vatikan, bangun samudra, Menachem Ali profesor. Kalian percaya aja karena kalian goblok. Nah itu kalian nggak tahu, tapi taunya banyak tuh rasanya tuh. Rasanya lebih tahu daripada Tuhan. Intinya kalian tiga Tuhan, sama Tuhannya, Tuhan Yesus. Membuya. Saya sedang live. Jangan lupa subscribe dan bagikan video-video ini. Mungkin Anda Muslim sekalipun silakan. Dan kita masuk ke daerah zaman bebas berbicara dan bebas mengungkap sejarah yang lama. Dan bebas pula Anda menjawab dan memberikan hinaan ataupun komentar atau apa saja, silakan. Jangan sampai saya terganggu, Anda terganggu. Apalagi mengirim polisi untuk mengganggu kemerdekaan dan kebebasan hidup sebagai manusia. Ada video yang harus saya tanggapi, yaitu sebuah lagu sesuai dengan bulan ini, bulan Rojab. Mari. Viral di media sosial, seorang ibu rumah tangga atas permintaan suami spontan menyanyikan sebuah lagu, liriknya unik dan lagunya sesuai dengan bulan, yaitu bulan Rajab. Yuk kita sama-sama dengar lagunya. Ini kan bulan Rajab. Ada nggak lagunya untuk bulan Rajab? Coba Bapak mau dengar dulu lagunya, ya? Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat sehari semalam 17 rakaat. Dan Apakah ada di zaman sekarang masih percaya panggilan Allah kepada nabinya? Lanjut. di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dongeng itu terus diciptakan, diceritakan dari zaman ke zaman. Oleh karena itu saya tidak percaya. Ya, yang
yang agak on ya percayalah. Subuh 2 rakaat, zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4, jangan sampai lupa. Saya nggak lupa sampai sekarang bacaannya, rakaatnya, nggak. Tapi saya nggak mau laksanakan lagi karena apa? Dibumbuhi oleh cerita yang menggemparkan tanah Arab. Bagaimana bisa percaya? Bagaimana orang bisa nunggang bagol? Bagol itu nggak sebesar kuda, nggak sekecil keledai, itu bagol. Jadi hasil perkawinan antara keledai dan kuda, lahirlah bagol. Bagol itu yang dinaiki Nabi ini dengan Jibril itu warnanya putih, berwajah perempuan, rambutnya bergelombang. Karena itu digambarkan secantik itu. Dan kenapa berwajah perempuan? Karena Nabi itu punya hobi perempuan. Bukan penghinaan ataupun bukan menistakan. Dan dari mana kebencian itu? Saya nggak benci. Supaya sadar ini beragama. Kita beragama dengan wajar. Bagaimana seperti Buya Syakur itu. Sampai beliau dikuburkan itu pakai peti. Pakai peti. Enggak pakai keranda mayat itu, murahan itu. Jangan ditaruh lagi di dalam kubur begitu caranya. Pakai keranda mayat aja. Jadi keranda mayat dimasukin aja sekalian dengan ini. Enggak usah lagi dibawa ke masjid itu. Serem itu naruh keranda mayat di musola saya dulu itu. Jadi kalau ada orang meninggal dibawa dengan keranda itu dipikul. Nanti kalau saya dikubur, meninggal, tapi rasanya saya belum meninggal sampai 250 tahun. Nggak boleh meninggal. Tapi kalau meninggal pakai kopiah kayak begini, ya pokoknya bergaya lah, pakai dasi, gitu. Pakai dasi, pakai kacamata, jadi didandangin sebagus-bagusnya. Supaya saya kelihatan ganteng. Karena saya ini jadi sejarah dunia bahkan. Saifuddin Ibrahim itu sejarah dunia. Ya karena dia harus bercerita kepada dunia. Terutama seluruh dunia yang berbahasa Indonesia. Dan saya punya cita-cita agar Indonesia menjadi negara toleransi dan damai. Bayangkan agamanya bermacam-macam. Tetapi bagaimana Indonesia hukumnya itu adalah panglima tertinggi. Jangan sampai ada hakim, polisi, atau siapapun jaksa yang mempermainkan ini hukum. Saya sudah menderita karena hukum yang salah itu. Hakim yang ngawur. Jaksa tingkat negeri yang pengecut. Karena segala tuntutan itu dari atas. Dari MA. Sudah dibuat sedemikian rupa hukumnya itu. Oleh waktu JK Kumis Tipis. Harus saya ceritakan fakta di pengadilan. JK ini manusia tidak beradab. Karena kelakuan kalian itu. Maka kebencian terus dimunculkan dari waktu ke waktu. Nah, saya mau berbicara tentang Isra Mi'raj ini, yang dia bilang bahwa dipanggil oleh Allah untuk menerima wahyu sholat 17 rakaat. Subuh 2 rakaat, zuhur asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Semuanya 17 rakaat, jengkang-jengking, dan di dalamnya itu ada tunjukilah kami ke jalan yang lurus. 17 kali sehari minimal. Minta ditunjukin jalan yang lurus. Berarti dia itu tunanetra. Nggak tahu jalan. Jadi muslim ini semuanya, sampai JK yang membawa saya masukin penjara itu, dia tunanetra. Termasuk di Mahfud itu juga tunanetra. Karena nggak tahu jalan lurus. Sedangkan orang
Kristen nggak perlu minta jalan lurus. Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali lewat aku, lewat Yesus Kristus. Hanya lewat Yesus Kristus. Makanya lu jengkang-jengking 17 kali sehari, tanya jalan lagi. Udah buta tunanetra, buta huruf pula. Pada bulan Rajab kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Muhammad. Itu dikatakan itu saking canggihnya ini dongeng ini ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna fiha haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. IS 17 ayat 1. Dan konflik dari ayat ini telah menyebabkan Timur Tengah itu membara dengan kebencian antara si Muhammad dengan Bani Israel ini. Dan menciptakan begitu banyaknya penderitaan yang dialami oleh yang namanya Timur Tengah. Dan tidak mau kalah satupun. Tidak mau mengalah mereka. Dan kebencian demi kebencian dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Dan mereka mau menghabisi saya ini. Saifuddin Ibrahim harus dihabisi. Karena dialah yang tahu segala macam hadis-hadis itu. Dan untuk mengalahkan mulut Saifuddin Ibrahim ini memerlukan uang, tenaga, dan orang-orang yang harus juga dikorbankan. Polisi harus menangkap Saifuddin Ibrahim. Saya ketawa. Makanya Tuhan menyelamatkan saya di Amerika ini. Supaya mulutnya makin canggih. Haleluya. Kita dengarkan sampai habis. Peringati itu hari Isra Mi'raj. Viral di media sosial seorang ibu rumah tangga atas permintaan suami spontan. Iya, nanti kita dengarkan lagi asik. Tetapi saya mau menjelaskan sedikit agar Anda tidak kehilangan ceritanya itu. Ummu Hani menceritakan semua pada tahun ke-11 kenabiannya itu. Dia naik ke langit. Dia naik ke langit dan dia cerita bahwa dia dipanggil oleh Allah ketika dia duduk di Masjidil Haram. Dia dijemput oleh Jibril dengan menggunakan kendaraan buruk warna putih berwajah perempuan cantik. Dan kecepatannya itu dari Masjidil Haram, jadi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu di Yerusalem itu kira-kira jauhnya 1.700 kilometer. Dan kalau pesawat terbang yang sekarang ini perlu waktu 1,5 jam atau 2 jam lah. Baru sampai dengan kecepatan 800 atau 850 kilometer per jam. Baru sampai ke sana itu. Sedangkan zaman itu naik kuda itu, jadi kuda bersayap. Bakal bersayap. Apakah enggak rontok itu bulu sayapnya itu? Saya jamin bahwa rambut Muhammad itu rontok semua. Dan saya kira mulutnya sudah sobek karena kena angin itu. Enggak bisa lah, enggak mungkin. Dia enggak pakai helm dan juga enggak pakai tabung gas oksigen. Itu memerlukan oksigen, dengan kecepatan itu dia enggak bisa, harus pakai masker penutup dan oksigen. Kalau Jibril nggak masalah. Ya kalau memang kudanya itu benar ada kudanya, nggak mungkin. Nah, ditanamkan dari waktu ke waktu dongeng-dongeng kosong ini akhirnya dipercaya. Lalu pertanyaannya begini kepada ustadz-ustadz itu, kepada kiai di seluruh dunia. Kalau kiai saya, waktu saya masih kecil, Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj di masjid saya di Bima sana, itu diceritakan dengan tubuhnya. Bukan dengan rohnya. Nah, semua dengan tubuhnya itu. Dengan seluruh tubuhnya. Kalau dengan rohnya, ya saya percaya.
Tetapi ini kiai-kiai sudah framing dengan tubuhnya. Karena di perjalanan itu dia mengambil minuman orang di antara perjalanan dari Mekah ke Syam itu. Lalu ditanya, apakah benar kamu kehilangan air minum? Benar, kehilangan air minum. Ya itu kan cocokmologi. Nggak bisa dibenarkan bahwa dia dengan tubuhnya. Sementara kesaksian dari Ummu Hani, janda yang ditidur oleh beliau waktu Isra Mi'raj itu, Ummu Hani itu, dia bilang bahwa dia benar-benar tidur di sini. Dia tidur dengan Ummu Hani itu. Dan Ummu Hani ini adalah cinta pertama Muhammad. Putri pamannya Abu Thalib, kakak dari Ali bin Abi Thalib, menantu beliau. Tetapi si Muhammad ini cinta pertamanya adalah Ummu Hani. Tetapi oleh Abi Thalib, pamannya itu tidak menikahkan dengan Muhammad karena dia miskin. Nanti miskin tambah miskin, mau makan apa? Nggak ada makanan. Muhammad ini memang laki-laki pemalas. Dia hanya pintar ngomong doang dan pintar ngarang cerita itu. Itu dongeng tadi. Makanya di surat ke Al-Hijr ayat 6, dongeng-dongeng yang dibacakan siang malam, pagi petang. Dan dongeng itu diulang-ulang terus. Orang akhirnya percaya. Jadi waktu malam 27 Rajab itu dia kelentak-kelentu dengan Ummu Hani. Silakan ya, silakan kamu si Somad ataupun siapapun, kiai seluruh dunia menjawab pernyataan saya. Kalau dia nggak kelentak-kelentu begini, dan Ummu Hani saksi hidup, dalil-dalilnya ada, yang bertentangan dengan cerita kiai-kiai baru ini. Ya. Jadi nama lengkapnya Ummu Hani itu adalah Fahithah binti Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ibunya adalah Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Ibu dari Ummu Hani ini. Fatimah ini, ibu dari Ummu Hani ini adalah besannya Nabi Muhammad. Karena waktu meninggalnya Abu Thalib pamannya itu di Mekah. Dan sempat hijrah sampai tahun ke-10 hijrah itu masih hidup nih. Tahun ke-8 hijrah masih hidup dan meninggal menjelang Fatuh Makkah. Fatimah binti As'ad binti Hashim bin Abdul Manaf ini meninggal. Dan ini cerita lain lagi bahwa Muhammad itu dia setubuhin tuh mayat, yaitu besannya sendiri. Ketika Ali bin Abi Thalib menangisi ibunya, Muhammad tega nidurin ini, mayat ini. Siapa yang bisa ngelawan silakan, silakan lawan saya. Mau debat dengan saya siapapun. Atau mengatakan itu hadis palsu, silakan. Catatannya ada semua. Dan yang menulis adalah sahabatnya sendiri, orang-orang terdekatnya beliau. Nah, kita kembali ke Ummu Hani itu, anak dari Fatimah yang sudah meninggal. Tapi si Ummu Hani ini masih hidup sampai tahun ke-50 Hijrah. 50 Hijrah berarti umur hampir 80 tahun dia. Muhammad meninggal umur 62. Tambah 40 tahun, jadi benar umur 80 tahun. Ummu Hani ini yang menjadi saksi hidup. Tapi karena Ummu Hani ini tidak terkenal, hanya terkenalnya di dalam cerita Isra Mi'raj doang. Karena dikelentak-kelentu sama Nabi. Kalau secara roh mungkin ya, bahwa beliau ini Isra Mi'raj dengan rohnya, lalu dia cerita begini. Tetapi kalau secara fisik, dia tidur dengan Ummu Hani di rumah janda itu. Itu, saudara. Tapi rekayasa cerita dongeng Ummu Hani ini oleh Muslim dibuat sedemikian rupa.
menjadi luar biasa, seolah-olah nabinya itu bersih. Ia adalah nabi ini. Hani adalah Hindun. Ya, Ummu Hani adalah Hindun, tapi yang populer banyak periwayatan adalah Fahitah. Nabi sangat mencintai sepupu-sepupunya, anak dari pamannya Abu Thalib. Ketika orang tua kakek Nabi wafat, sang pamanlah yang merawatnya dengan penuh kasih dan sayang. Tetapi Abu Thalib pamannya, dia tidak mau menerima Islam. Abu Jahal dan Abu Lahab itu paman Nabi juga, itu menolak untuk masuk ke dalam agama itu. Dan Fatimah, istri Ali juga sampai meninggalnya tetap tidak mau menerima ajaran itu. Artinya dia tetap Kristen. Enggak ada agama yang lain ketika Muhammad itu kecuali Kristen, Nasrani. Enggak ada yang lain. Wih, memang menyakitkan. Jadi diriwayatkan sebelum masa kerasulan, Rasulullah pernah melamar Fahitah, namun Abu Thalib menolak tawaran ini dan menerima pinangan Hubairah bin Abdul Wahab karena Bani Makhzum, klan Hubairah, pernah menikahkan putri mereka dengan salah seorang dari kabilah Abu Thalib. Sehingga untuk menjaga hubungan baik, kabilah Abu Thalib membalas perlakuan itu. Nilai inilah yang berlaku dalam tradisi Arab. Kala itu akhirnya Fahitah menikah dengan Hubairah. Pasangan ini dikasih 4 putri, 4 anak, 4 anak yang tertua dikasih nama Hani. Karena itu Fahitah dikenal dengan Ummu Hani, yaitu ibunya si Hani. Namun sayang, sang suami enggan memeluk agama Ulkusuntur itu, dia lari meninggalkan ini. Karena tetap menjaga kehormatan dan menjaga kemurnian iman sebagai orang Nasrani waktu itu. Haleluya, saudara-saudara. Mari kita dengarkan lagu ini sepenuh hati. Nyanyikan sebuah lagu, liriknya unik dan lagunya sesuai dengan bulan, yaitu bulan Rajab. Yuk kita sama-sama dengar lagunya. Ini kan bulan Rajab. Ada nggak lagunya untuk bulan Rajab? Coba Bapak mau dengar dulu lagunya. Ya. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Silakan sholat. Sholatlah sepuasmu. Dan kemiskinan negara-negara muslim itu sangat jelas. Salam sadar, salam waras, salam semuanya. Terima kasih yang telah menyimak paparan materi atau diskusi antara Papa Ujang dengan 3 santri mengenai adu data isi Alkitab, Al-Quran, dan juga tafsir-tafsir hadis dan kitab fikih mereka yang telah dipaparkan di sini. Semuanya menggunakan data ya untuk Papa Ujang, dan hanya modal congor untuk 3 orang ini, di mana Papa Ujang membongkar berdasarkan teks-teks yang tertulis, sementara si lawan debat hanya modal congor dan asumsi-asumsi yang gak jelas. Dan juga luar biasa paparan yang telah disampaikan oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim, sangat luar biasa teman-teman. Semoga video PDD channel ini memberkati kita semua, amin. Jangan lupa like and share.